Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak bapak semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya? Ya, alhamdulillah. Baik, untuk mengawali pembelajaran kita, alangkah lebih baiknya kita terutama membacakan doa terlebih dahulu. Silakan kepada pelajar pimpin baca doa. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, semoga dengan membacakan doa tadi lancarlah pembelajaran kita dari awal sampai akhir serta diberkahi Allah dan kita mendapatkan ridho Allah setelah belajar pada kesempatan kali ini. Amin ya rabbal alamin. Apakah anak bapak masih semangat? Masih, Pak. Ya, harus semangat ya. Karena seperti sama-sama kita ketahui bahwasanya dalam menuntut ilmu ini kita harus ikhlas, harus semangat. Karena kita lihat saudara-saudara kita di Palestina sana kan, saudara-saudara kita yang setiap harinya bahkan hampir setiap waktu wilayahnya dibom serta banyak pasukan-pasukan dari Israel ya yang menyerang kota Gaza, tapi tidak melenyapkan semangat mereka untuk belajar. Bahkan di bawah bangunan-bangunan yang ada yang roboh oleh rudal dari Israel, mereka tetap belajar. Jadi itu merupakan motivasi bagi kita di Indonesia yang sekarang walaupun masih dilanda oleh salah satu wabah ya, tidak mengurangi semangat kita dalam belajar. Baik, itulah sedikit motivasi dari Bapak pada anak Bapak semuanya. Semoga dapat diindahkan. Baik, pertama Bapak akan mereview terlebih dahulu. Apakah pembelajaran kita pada minggu lalu? Kaliparasiden Pak. Apa? Kaliparasiden. Ya, bagus ya. Kita belajar kemarin tentang kaliparasiden. Apa itu kaliparasiden? Kaliparasiden itu Pak. Ya. Khalifah yang dibentuk setelah Nabi wafat. Ya. Ya ada beberapa khalifah. Siapa saja yang berempat? Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Yang bagus sekali ya. Fajar dan teman-teman semuanya ada mengulang pelajaran memang bagus dipertahankan. Karena pembelajaran kita pada minggu lalu itu sangat berkaitan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Ya? Ya, Pak. Baik. Pertama Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran pertama adalah siswa mampu menjelaskan bagaimana proses berdirinya atau proses lahirnya dinasti Umayyah ini. Kemudian yang kedua, siswa Bapak mampu mengidentifikasi bagaimana sih proses lahirnya dinasti Umayyah ini. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang tentunya akan anak-anak Bapak capai nantinya. Mudah-mudahan ya. Kemudian Bapak akan sedikit melakukan post-test kepada anak-anak Bapak. Sebelum masuk materi inti, Bapak akan bertanya apakah siapa yang memerintah setelah memimpin Islam ini setelah kekhalifahan Khulafaur Rasyidin? Siapa yang tahu? Ya, silakan Ahmad. Kalau setelah Khalifah Rasyidin itu dinasti Umayyah, Pak. Apa? Dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah. Bagus sekali ya. Itulah pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang dinasti Umayyah. Baiklah, perhatikan anak bapak semuanya. Hari ini kita akan belajar SKI tentang apa? Dinasti Umayyah 1 Pak. Dinasti Umayyah 1. Bagus ya. Dinasti Umayyah. Jelas tulisan Bapak belakang? Jelas Pak. Alhamdulillah ya. Baik, sekarang kita akan belajar tentang dinasti Umayyah. Siapa yang tahu apa itu dinasti Umayyah? Silakan, dia Fajar. Dinasti Umayyah yaitu suatu dinasti atau kekhalifahan umat Islam yang melanjutkan kepemimpinan dari Khalifah Rasyidin setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib. Ya, sangat bagus jawaban dari Fajar ya.
Ada berarti mengulang-ulang pelajaran rumah ya? Ya, bagus jawaban dari Fajar tadi bahwasanya dinasti Umayyah ini merupakan suatu bentuk kekhalifahan yang memimpin umat Islam setelah habisnya masa kekhalifahan Khulafaur Rasyidin. Baik, siapakah pendiri pertama dari dinasti Umayyah? Siapa yang tahu? Ya, Ahmad. Pendiri dinasti Umayyah itu Muawiyah bin Abu Sufyan. Ya, bagus sekali jawabannya ya. Pendirinya Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah bin Abu Sufyan. Di mana Muawiyah bin Abu Sufyan ini merupakan pendiri dari dinasti Umayyah sekaligus khalifah pertama dari masa pemerintahan dinasti Umayyah satu ini. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana proses berdirinya atau proses lahirnya dinasti Umayyah satu ini. Baik, sebelum itu nanti Bapak akan membagi anak Bapak menjadi 3 kelompok saja yang akan menampilkan atau mendiskusikan materi serta menyampaikannya di depan kelas ya. Dimana sebelum Bapak membagi kelompok, Bapak akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu bahwasanya sebelum dinasti Umayyah ini berdiri ada beberapa faktor, sedikitnya ada 6 faktor ya. Ada 6 faktor yang melatar belakangi berdirinya dinasti Umayyah ini. Dimana nanti akan Bapak bagi kelompok pertama. Salah satu dari latar belakang ada peristiwa Perang Siffin. Nanti kelompok 1. Kemudian kelompok 2 akan membahas tentang peristiwa Tafkir. Kemudian yang ketiga akan membahas tentang wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Itu nanti akan Bapak bagi kelompoknya 1, 2, 3 dan akan berdiskusi serta menyampaikan hasil diskusinya. Baik, sebelum itu Bapak akan menjelaskan sedikit di mana banyak latar belakang atau peristiwa-peristiwa yang terjadi yang melatar belakangi berdirinya dinasti Umayyah ini. Di mana pada mulanya setelah Khalifah Utsman ya, tahu kan Khalifah Utsman bin Affan? Setelah Khalifah Utsman bin Affan wafat, maka setelah Khalifah Utsman wafat, belum ada umat Islam, belum ada yang meneruskan kepemimpinan dari Islam setelah sepeninggal Utsman bin Affan, karena disebabkan pembunuh yang membunuh Khalifah Utsman tersebut belum ditemui, belum didapatkan. Kemudian atas desakan pemerintah serta masyarakat yang selalu mendesak Khalifah Ali bin Abi Thalib untuk naik menjadi pemimpin yang terus-menerus ya. Bahkan Ali sendiri sebenarnya belum mau untuk langsung menjadi pemimpin. Kemudian karena banyak desakan-desakan dari masyarakat supaya Ali naik, maka Ali bersedia untuk naik tahta melanjutkan kepemimpinan Utsman bin Affan. Ya, sampai sini paham? Di mana pada saat proses pengangkatan Khalifah Ali bin Abi Thalib ini banyak sekali permasalahan terjadi. Di mana setelah Khalifah Ali bin Abi Thalib diangkat, maka ada salah satu pihak yaitu Muawiyah, inilah pendiri dari dinasti Umayyah, yang protes akan pembayatan Ali ini, di mana Muawiyah berpendapat bahwasanya dicari dulu siapa pembunuh Utsman baru diangkat Ali. Sedangkan pemerintahan masih kosong, ditinggal oleh Utsman kan. Sebenarnya banyak masalah-masalah terjadi, salah satunya dengan wafatnya Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian Bapak akan membagi Bapak menjadi 3 kelompok seperti instruksi Bapak dari awal tadi, di mana kelompok pertama akan mendiskusikan tentang Perang Siffin, itu Fajar kelompok pertama, dan kelompok kedua Rahmat akan membahas tentang peristiwa Tafkir, serta Ananda Fikri akan membahas tentang wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Jelas? Nah, baik, Bapak berikan waktu sekitar 2 atau 3 menit untuk mendiskusikannya, serta nanti akan disampaikan di bangku masing-masing. Silakan.
diskusinya bagaimana peristiwa perang Siffin itu. Ya, silakan berdiri. Yang lain tolong dengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya kelompok 1 akan menjelaskan apa itu perang Siffin Rahmat, perhatikan. sehingga dapat melatar belakangi berdirinya dinasti Umayyah. Perang Siffin itu merupakan perang yang terjadi akibat perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Perang Siffin ini terjadi sekitar tahun 40 Hijriah, sehingga dapat melatar belakangi berdirinya dinasti Umayyah dikarenakan pada saat itu pihak Muawiyah bin Abi Sufyan sudah tidak kalah dalam peperangan dan tidak menemukan titik terang akan adanya solusi dari perang tersebut. Namun di sini pihak dari Muawiyah bin Abi Sufyan mengutus Amr bin As untuk mengangkat Mushaf Al-Quran, sehingga dengan demikian pihak Muawiyah minta untuk membuat perjanjian atau perdamaian. Mungkin sekian Pak. Baik, beri aplaus pada Anda. Ya, sangat bagus ya penyampaian dari teman kita Fajar tadi. Bahwasanya memang salah satu faktor atau latar belakang berdirinya dinasti Umayyah ini ada salah satu peristiwa yang namanya perang Siffin. Di mana kata Siffin ini diambil. Mengapa dinamai perang Siffin? Karena peperangan antara Ali dan Muawiyah ini dilaksanakan di lembah Siffin namanya. Maka peperangan tersebut, perang saudara antara sesama muslim disebut dengan lembah Siffin. Perang Siffin ya, yang terjadi di lembah Siffin. Di mana pada peperangan kali ini pihak Muawiyah ini dari awal yang tidak setuju akan pembayatan Ali, maka pihak Muawiyah dan pengikutnya ingin mengkudeta pemerintahan dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Maka mereka melakukan peperangan di mana pihak Muawiyah yang diutus oleh Amr bin As serta pihak Ali bin Abi Thalib yang diutus oleh Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian perang Siffin ini terjadi sekitar 8 hari, di mana perang ini banyak memakan korban ya, banyak sekali korban, padahal itu adalah peperangan antara muslim dengan muslim. Ada juga yang mengatakan bahwasanya ini merupakan propaganda. Ada perencanaan dari umat Nasrani untuk memecah belah umat Islam ya. Itu salah satu faktor yang melatar belakangi dari berdirinya dinasti Umayyah ini, yaitu perang Siffin. Sampai di sini paham? Ada yang ditanyakan? Tidak. Baik, kita lanjut kepada kelompok 2. Silakan Rahmat. Yang lain dengarkan ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok 2 tentang peristiwa tahkim. Bahwasanya peristiwa tahkim ini ialah peristiwa perdamaian antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dalam peristiwa ini Ali bin Abi Thalib mengutus Abu Musa al-Asy'ari dan Muawiyah bin Abi Sufyan mengutus Amr bin As. Muawiyah bin Abi Sufyan menyampaikan pesan ke Amr bin As untuk melakukan perdamaian, dan akhirnya perdamaian tersebut disebut dengan arbitrase. Oke, Ya. Itu Pak dari kelompok 2. Mungkin ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus Rahmat. Ya, bagus sekali ya, mantap penyampaian dari Rahmat tadi, kelompok 2 ya, yang membahas tentang peristiwa tahkim. Di mana peristiwa tahkim ini terjadi setelah berakhirnya perang Siffin, di mana ini merupakan perjanjian antara pihak Muawiyah dengan pihak Ali bin Abi Thalib, di mana setelah peperangan itu berlangsung sangat lama, sekitar 8 hari, kemudian tidak ada titik temu atau titik terang, karena pada akhir-akhir perang tersebut pihak Muawiyah ini hampir kalah karena banyak pasukan dari Muawiyah ini yang berguguran, sedangkan banyak sekali dukungan kepada pihak Ali
yang membuat kubu Ali semakin kuat. Melihat mempertimbangkan hal yang demikian, kemudian Muawiyah bin Abu Sufyan memerintahkan kepada Amr bin As untuk mengangkat mushaf Al-Quran ini ya, diangkat mushaf yang maksudnya adalah terjadinya perdamaian antara pihak Ali dan Muawiyah, di mana pihak Ali diutus oleh Abu Musa al-Asy'ari, kemudian pihak Muawiyah diutus oleh Amr bin As. Berbincanglah mereka, kemudian terjadilah perdamaian di Daumatun Jandal. Jadi perdamaian tersebut terjadi di Daumatun Jandal yang disebut juga istilahnya arbitrasi ya. Ya, bagus. Sampai di sini tentang peristiwa tahkim ada yang ditanyakan? Ada yang diteragui? Tidak. Baik. Lanjut kepada kelompok 3. Silakan Vicky menjelaskan tentang wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Terima kasih atas Tolong keraskan suaranya dikit, Vicky. Semangat ya, walaupun kita sudah sore. Di sini Khalifah Ali bin Abi Thalib tewas. Pertama kejadiannya itu pada subuh, di mana Khalifah Ali bin Abi Thalib tersebut setelah melakukan ibadah salat subuh, dia ditikam atau dibunuh oleh satu golongan, yaitu golongan Khawarij. Mungkin itu dari saya, Pak. Ya. Terima kasih banyak Vicky. Bagus sekali ya. Vicky, udah makan? Belum. Tadi adalah ini yang Nanti makan ya, supaya semangat lagi gitu kan. Yang lain ngantuk? Enggak kan? Enggak, Pak. Ya, tetap semangat ya. Semangat, Pak. Walaupun Semangat, hari Pak. sudah semakin sore, semangat tidak boleh pudar. Ya, Pak. Baik, terima kasih pada Vicky. Di mana poin ketiga dari kelompok 3 tadi menjelaskan wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sedikit Bapak jelaskan bahwasanya setelah peristiwa tahkim ini, peristiwa tahkim tadi ya, peristiwa tahkim itu banyak polemik yang terjadi, banyak permasalahan yang terjadi, di mana pihak yang setia kepada Ali yang disebut maksudnya setelah peristiwa tahkim ini banyak aliran-aliran yang muncul ya, banyak aliran-aliran atau paham yang muncul akibat dari peristiwa tahkim. Siapa yang tahu apa saja aliran tersebut? Saja tahu? Ya silakan. Seperti banyaknya yang mana ada satu aliran yang ikut Ali bin Sunnah, Pak. Dan ada yang keluar dari golongan Ali, itu namanya Khawarij, Pak. Ya bagus sekali ya banyak ya. Pintar-pintar anak bapak ke sini ya. Alhamdulillah. Baik, itulah setelah peristiwa tahkim banyak aliran-aliran muncul seperti yang disampaikan Fajar tadi, ada Syiah dan Khawarij, di mana Syiah ini merupakan pengikut yang selalu setia kepada Ali, bahkan sampai sekarang masih ada kan? Nah, masih itu di Iran. Karena Bapak lihat di Iran itu 98% pahamnya Syiah itu. Nah, kemudian ada aliran yang lainnya adalah Khawarij ya, di mana Khawarij ini berasal dari kata khuruj, keluar kan? Di mana maksudnya keluar dari barisan Ali. Dia tidak setuju akan perdamaian antara Ali dan Muawiyah. Sampai di sini paham? Paham. Maka dari itulah salah satu pihak dari Khawarij yang tidak senang dengan Ali bin Abi Thalib kemudian menyuruh salah satu pengikut Khawarij ini untuk membunuh Khalifah Ali. Jadi Khalifah Ali ini telah direncanakan untuk dibunuh ya, karena tidak setuju dari pihak Khawarij antara perdamaian dengan Ali, antara Ali dan Muawiyah. Siapa yang tahu di sini siapa yang membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib? Ada yang tahu? Ya, Pak. Tidak tahu? Pak. Lupa. Baca-baca lagi ya. Ya, Pak. Di mana orang yang membunuh atau yang menikam Khalifah Ali bin Abi Thalib yang bernama Abdurrahman ibn Muljam. Siapa? Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam. Inilah kelompok atau utusan Khawarij yang menikam atau membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib sehingga Khalifah Ali bin Abi Thalib wafat. Baiklah, itulah 3 dari
latar belakang yang besar yang latar belakangi berdirinya dinasti Umayyah ini. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Pak, Ya, silakan aja. kan Bapak sudah bilang tadi bahwa tuh yang mana sebelum diangkatnya Khalifah Ali kan Utsman dibunuh. Apakah sampai sekarang ini belum terkuak siapa yang membunuh Khalifah Utsman gitu Pak? Oh, baik begitu ya. Bagus sekali ya pertanyaan Fajar. Bahwasanya kan tadi ada wafatnya Khalifah Utsman ya. Karena polemik yang terjadi, belum tahu apakah sampai sekarang belum didapatkan siapa pembunuh dari Utsman bin Affan. Menurut sumber yang Bapak baca atau ceramah-ceramah yang Bapak dengarkan dari ahli-ahli sejarah, bahwasanya sampai saat sekarang orang yang langsung membunuh Utsman bin Affan ini belum diketahui secara pasti. Maksudnya banyak pendapat-pendapat yang mengatakan bahwasanya inilah yang membunuh, banyak versi-versinya. Belum ada versi yang fasihnya ya, yang betulnya. Namun yang jelasnya dalang yang bukan membunuh ya, dalangnya. Dalang yang membunuh Khalifah Utsman bin Affan ini yang disebut dengan Abdullah bin Sabah namanya. Siapa? Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah inilah yang merupakan dalang di balik perencanaan pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Namun untuk pastinya siapa yang membunuh langsung sampai sekarang masih banyak perbedaan-perbedaan dari ahli sejarah ya. Nanti bisa Bapak baca atau lihat di ceramah-ceramah ahli-ahli sejarah. Paham aja? Baik. Kemudian setelah wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, maka kekuasaan pemerintahan diserahkan kepada anaknya. Yang bernama ya bagus, Hasan bin Ali. Di mana Hasan bin Ali ini tidak cakap dalam memimpin ya, belum berpengalaman dalam memimpin. Kemudian pihak Muawiyah yang semakin banyak pengikutnya dan sudah punya pengalaman dalam memimpin ya, karena pada sebelumnya juga menjadi gubernur Syam pada masa Khalifah Utsman ya, di mana semakin banyak sokongan-dukungan dari pihak Muawiyah, maka Hasan bin Ali menyerahkan pemerintahannya kepada Muawiyah bin Abu Sufyan, di mana pada saat itu resmilah Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan menjadi pemimpin umat Islam selanjutnya setelah Hasan bin Ali. Maka disinilah runtuhnya atau berakhirnya kekhalifahan Khulafaur Rasyidin dan berdirilah yang namanya dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah satu yang khalifah pertamanya Muawiyah bin Abu Sufyan. Dinasti Umayyah ini berdiri pada tahun 40 Hijriah. 40 Hijriah, di mana dinasti Umayyah berdiri selama 90 tahun lebih kurang, dan terdapat 14 khalifah yang memimpin pada dinasti Umayyah satu ini. Dinasti Umayyah, sekilas tentang dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah ini merupakan suatu dinasti yang berdiri di kota Damaskus. Ada yang nama Damaskus. Di mana itu Damaskus? Ibu kota negara apa sekarang Damaskus itu? Tidak tahu. Yang sering terjadi polemik-polemik, bencana-bencana, Aleppo, nah salah satunya kan Syria. Itu ibu kota dinasti Umayyah itu dulu Damaskus, di mana sampai sekarang pun namanya masih Damaskus, di mana ibu kota dari negara Syria. Nah, sampai di sini paham? Paham, Pak? Baik, barangkali itulah sedikit bagaimana proses berdirinya, proses lahirnya dinasti Umayyah ini. Di mana seperti yang Anda Bapak lihat, di sini ada sedikit gambar terkait dengan perang Siffin tadi, serta jabat tangan yang menggambarkan bahwasanya ini merupakan peristiwa tahkim ya, perdamaian antara kubu Ali dengan Muawiyah. Itulah sekilas tentang proses lahirnya dinasti Umayyah. Ada berapa tadi latar belakangnya, proses berdirinya? 6. Apa saja Fajar? Sebutkan dua. Perang Siffin, peristiwa tahkim. Bagus.
Rahmat selanjutnya. Wafatnya Ali bin Abi Thalib. Ya. Vicky? Jawab. Ya. Pembantaian Hasan bin Ali. Pembantaian? Pembaikan ya. Pengangkatan Hasan bin Ali menjadi khalifah. Baiklah. Sampai di sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Tampaknya sudah masuk dan Bapak ya. Terlalu cepat Bapak menjelaskan. Enggak, Pak. Tidak, jelas kan? Jelas Pak. Ya mudah-mudahan jelas ya. Salah keterbatasan yang ada, bukan? Biasanya salah Pak Antu, Pak. Ada sore sama. Faktor Ya, nggak apa-apa. Yang penting kita tetap semangat belajar. Sedangkan saudara kita saja yang diperangi kan, ada peperangan masih semangat belajar. Kita yang ada ayam masa kalah semangat kita belajar ya. Ya Pak, itulah kekurangan Indonesia Pak. Ya, nggak apa-apa. Baik, untuk akhir Bapak akan memberikan evaluasi. Bapak akan menugaskan anak-anak Bapak semuanya untuk membuat skema atau peta konsep proses berdirinya dinasti Umayyah ini. Nanti masing-masing kelompok yang Bapak bagi tadi akan membuat peta konsepnya seperti gambar ataupun peta-peta dalam berbentuk kolom atau tabel. Bagaimana proses berdirinya dinasti Umayyah ini di kertas karton ya, masing-masing kelompok. Nanti akan mulai Bapak lewat Al-Quran. Al-Quran lengkap dengan terjemahan versi terbaru dengan hasil yang terbaik, pekerjaannya yang paling baik, kelompoknya yang terbaik dalam membuat peta konsep. Maka insya Allah Bapak akan memberikan Al-Quran dengan terjemahan terbaru. Ya, semangat ya. Kapan dikumpul Pak? Minggu depan dikumpul. Online Pak? Enggak. Baik. Barangkali itulah pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita? Ya, silakan Fajar, simpulkan. Bapak, Keraskan suaranya sedikit. Sedikit lagi ya. di sini saya akan menyimpulkan bagaimana proses latar belakang berdirinya dinasti Umayyah atau proses berdirinya dinasti Umayyah. Ya. Yang pertama yaitu dinasti Umayyah ini berdiri pada tahun 40 Hijriah, yang mana pendirinya tersebut sesuai dengan nama dinastinya yaitu Umayyah, Muawiyah bin Abi Sufyan seperti itu Pak. Yang mana proses latar belakang berdirinya ini terdapat 6 latar belakang. Yang pertama itu perang Siffin, yang mana perang Siffin itu merupakan perang yang terjadi akibat perselisihan antara Ali dan Muawiyah. Selanjutnya yang kedua perang peristiwa Tahkim, perhatikan, merupakan perjanjian damai antara pihak Ali, yang mana pihak Ali mengutus Abu Musa Asy'ari dan dengan pihak Muawiyah yang mengutus Amr bin As. Selanjutnya yang ketiga belum ditemukannya pembunuh Khalifah Utsman, sehingga mendorong Muawiyah untuk terus membesarkan Ali gitu. Selanjutnya wafatnya Khalifah Ali, dan setelah wafat Khalifah Ali dibaiatkan anaknya Hasan bin Ali, yang mana Hasan bin Ali ini juga tidak terlalu kuat dalam memerintah sehingga dapat memicu untuk berdirinya dinasti Umayyah, sehingga pemerintahan tersebut diberikan kepada Ya, bagus sekali Fajar ya, yang dapat menjelaskan atau menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Berarti Fajar dan yang lainnya memperhatikan Bapak tadi ya. Alhamdulillah, Bapak terima kasih banyak. Dimana sekali lagi Bapak ingatkan, jangan lupa ya materi kita tadi, bahwasanya ada 6 faktor yang melatar belakangi proses lahirnya dinasti Umayyah ini. Yang pertama, belum ditemukannya pembunuh Khalifah Utsman. Yang kedua, peristiwa perang Siffin. Yang ketiga, peristiwa Tahkim. Yang keempat, pembaiatan Hasan bin Ali. Kemudian wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, serta penyerahan kekuasaan pemerintahan kepada Muawiyah. Barulah di sini Muawiyah mendirikan yang namanya dinasti Umayyah yang beribu kota Damaskus, yang berdiri pada tahun 40 Hijriah dan berdiri selama 90 tahun, yang terdiri dari 14 khalifah lebih kurang. Baiklah,
Mungkin itulah pembelajaran kita pada hari ini. Banyak sekali kesalahan dan khilaf. Bapak mohon maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.